Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Labib dengan NIM 10 31 23 33 53. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO 3 mata kuliah kalkulus. Oke, untuk nomor satu, soalnya adalah tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Oke, kita mendapatkan fx sama dengan A per X plus 1 untuk X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Lalu, kita mendapatkan fx sama dengan bx kuadrat min X plus 1 untuk X lebih dari 1. Oke, untuk syarat diferensiabel adalah salah satu syaratnya adalah fx harus kontinu. Oke, maka kita dapatkan syarat kontinu yaitu f dari kiri harus sama dengan f dari kanan. Karena kita mencari x sama dengan 1, maka f mendekati 1 dari kiri harus sama dengan f mendekati 1 dari kanan. Oke, ini langsung saja disubstitusikan. Oke, yang dari kiri kita menggunakan yang atas. Karena apa? Karena x-nya ada di kiri 0 atau kurang dari ada di kirinya 1 atau kurang dari 1. Dan yang bawah dia berada di kanannya 1 karena dia lebih dari 1. Oke. Langsung saja disubstitusikan A per oke. A per 1 ditambah 1 sama dengan B dikali 1 kuadrat dikurang 1 ditambah 1. Oke. Min 1 plus 1. Min 1 plus 1. Ini habis. Oke, habis. A per 1 ditambah 1. Itu tetap. Jadi A plus 1 sama dengan B dikali 1. Atau B. Maka kita mendapatkan persamaan yang pertama. Oke. Lalu untuk menentukan diferensiabelnya, caranya adalah F aksen dari kiri harus sama dengan F aksen dari kanan. Oke. Kita langsung menggunakan X sama dengan 1. Maka F aksen dari kiri harus harus sama dengan F aksen 1 dari kanan. Oke. Untuk menentukan F aksen dari kiri dan dari kanannya, kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Kita menggunakan rumus yang ini. F aksen C sama dengan Fx dikurang Fc per X min C. Oke, kita pakai yang ini. Maka langsung kita tentukan F aksen 1 dari kirinya. Maka kita cari langsung F aksen 1 dari kiri. Untuk Fx-nya kita menggunakan yang atas. Karena apa? Ini yang dari kirinya 1. Oke, atau yang kurang dari 1. Maka kita pakai A per X plus 1. Lalu Fc-nya, C itu 1. Maka kita cari yang X-nya ada sama dengan 1-nya. Maka kita menggunakan fungsi yang atas. Oke, dikurang. Ini, tapi kita langsung substitusikan satunya ke dalam persamaan. Maka dikurang A plus 1 per X min 1. Oke, maka akan didapatkan A per X plus 1 dikurang A dikurang 1. Plus 1 dikurang 1 itu habis. Lalu ini kita samakan penyebut. Oke, ini masih ada X per 1 per X min 1. Oke, ini per X kita samakan penyebut min A kali X itu min AX. Lalu A-nya tetap. Oke, per X min 1. Ini pindah ke atas menjadi kali.
X per X dikali X min 1. Oke, lalu kita keluarkan min A-nya. Min A dikali X min 1 per X dikali X min 1. Lalu kita coret, kita substitusikan 1 ke dalam X. Karena yang kita cari adalah F aksen 1 dari kiri. Oke, maka didapatkan F aksen 1 dari kiri adalah min A. Oke, gitu. Lalu kita akan mencari F aksen 1 dari kanan. Oke, kita menggunakan fx yang bawah. Karena apa? Karena dia berada di kanannya 1 atau lebih dari 1. Maka bx kuadrat min x plus 1. Oke, min plus 1 dikurang fc. Itu f1. Kita pakai yang sama lagi ya. A plus 1. A plus 1 per X dikurang 1. Oke. Kita akan dapatkan Bx kuadrat min X plus 1 dikurang A dikurang 1. Karena minnya masuk ya. Per X min 1. Plus 1 dikurang 1. Habis. Sisa Bx kuadrat min X min A. Oke. Lalu B-nya kita akan menggunakan B sama dengan A plus 1. Kita substitusikan dari persamaan yang pertama tadi. Yang kita dapatkan dari continue. Maka A plus 1 dikali X kuadrat dikurang X dikurang A per X min 1. Harus cek. Oke, masuk. Oke. A dikali X kuadrat itu AX kuadrat plus 1 dikali X kuadrat. X kuadrat. Oke. Tetap per X min 1. Lalu kita satukan yang memiliki variabel A. Maka menjadi AX kuadrat min A. Aduh, ya nggak apa-apa. Ditambah X kuadrat min X per X min 1. Lalu, ini kita faktorkan. Yang kiri, yang ada A-nya, kita keluarkan A-nya. Jadi X kuadrat min 1 ditambah. Kalau yang kanan, kita keluarkan X-nya. X dikali X min 1. Oke. Karena ini masih X kuadrat min 1, maka kita tidak bisa mencoret dengan bawahnya. Maka harus difaktorkan lagi. Menjadi A dikali X min 1, X plus 1 ditambah X dikali X min 1 per X min 1. Nah, kalau seperti ini, kita sudah bisa mencoret. Kita coret yang ada X min 1-nya. Didapatkan A dikali X plus 1 ditambah X. X plus 1 ditambah X. Lalu kita substitusikan lagi. X sama dengan 1. Karena yang dicari adalah X sama dengan 1. Oke. 1 tambah 1 itu 2. Tambah 1. Maka A dikali 2 ditambah 1. 2A plus 1. Oke. Karena kita seperti yang dikatakan tadi, syarat diferensiabel adalah F aksen 1 dari kiri harus sama dengan F aksen 1 dari kanan. Maka, sebentar, masuk ke Oke, di sini. Maka kita dapatkan kiri, kiri sama dengan kanan. Oke.
min A sama dengan 2A plus 1. 3A sama dengan min 1. A sama dengan min 1/3. Oke, apakah masuk? Oke, masuk. Lalu A-nya kita bisa langsung substitusikan ke persamaan yang ini. Didapatkan min 1/3 tambah 1 sama dengan B. Maka B sama dengan 1 itu 3/3. Maka 3/3 dikurang 1/3 itu 2/3. Oke, maaf karena tidak cukup. Baiklah. Maka didapatkan A sama dengan min 1/3 dan B sama dengan 2/3 untuk membuat fungsi fx diferensiabel di titik x sama dengan 1. Oke. Oke, terlihat. Oke. Baik, saya akan lanjut ke nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 plus 12x. Oke, pertama kita akan menentukan selang kemonotonan dan titik ekstrimnya terlebih dahulu. Karena selang kemonotonan dan titik ekstrim sama-sama memerlukan atau menggunakan f-aksen x atau turunan pertama. Oke, maka kita cari terlebih dahulu turunan pertamanya f-aksen x sama dengan kita turunkan f(x)-nya yaitu 6x kuadrat min 18x plus 12. Oke, selang kemonotonan bisa didapatkan dengan cara f aksen x disama dengankan 0, lalu lalu kita faktorkan ke 6x kuadrat min 18x plus 12 ini. Oke, 6x kuadrat min 18x plus 12 sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 6 semua. Oke, kalau kita bagi 6 semua akan didapatkan x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Oke, eh, kita harus mencari faktor dari x kuadrat min 3x plus 2 ini. Oke, berapa dikali hasilnya 2 dan dijumlah hasilnya min 3. Oke, maka akan didapat x min 2, x min 1. Nah, oke. Oke, min 2 dikali min 1 hasilnya plus 2. Min 2 dikurang 1 hasilnya min 3. Oke, maka benar. X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Lalu kita masukkan ke garis bilangan. Oke, masuk ke frame, masuk. 1 dan 2. Ini bulatnya terbuka semua. Lalu kita substitusikan ke titik yang ada di kirinya 1 ke dalam persamaan yang ini aja. Oke, misalnya kita ambil titik 0. 0 dikurang 2, hasilnya min 2. Lalu 0 dikurang 1, hasilnya adalah min 1. Min dikali min, hasilnya plus. Lalu kita ambil titik yang berada di antara 1 dan 2. Kita ambil 1,5. 1,5 dikurang 2, hasilnya adalah min 0,5. Lalu 1,5 dikurang 1, hasilnya adalah plus 0,5. Min dikalikan dengan plus, hasilnya adalah min. Oke. Lalu kita ambil titik yang berada di kanan 2. Kita ambil titik 3. Misalnya, oke. 3 dikurang 2 itu 1. 3 dikurang 1 itu positif 2.
Plus dikali plus hasilnya adalah plus. Oke, maka kita dapatkan bahwa fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x monoton naik. Monoton naik pada selang min tak hingga sampai 1 dan dari 2 sampai tak hingga. Oke, lalu kita dapat juga selang monoton turunnya. Dia akan monoton turun pada selang dari 1 sampai 2. Oke, kita sudah dapat selang kemonotonannya. Kemonotonannya. Maka kita sekarang cari titik ekstrimnya. Oke, kita tulis di sini aja. Titik ekstrim. Maaf. Oke, masuk. Oke. Titik ekstrim bisa didapatkan dengan cara f aksen disama dengankan 0, sama seperti kemonotonan. Lalu, hasil yang didapat kita substitusikan ke fx, ke fungsi fx. Oke, kita sudah dapat x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, kedua titik x ini kita substitusikan ke dalam fx. Oke, langsung kita substitusikan untuk x sama dengan 2. Oke, maka akan didapat 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2. Oke, didapat 2 kali 8 dikurang 9 kali 4 tambah 12 kali 2, 24. Ini 2 kali 8 itu 16, dikurang 9 kali 4, 36, ditambah 24. Oke, ini kalau dijumlahkan, min 16 dikurang 36, itu min 20. Min 20 ditambah 24, hasilnya adalah 4. Maka kita dapatkan satu titik ekstrimnya, yaitu 2,4. Lalu kita cari lagi untuk X-nya yang sama dengan 1. Oke, kita substitusikan. 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 9 dikali 1 pangkat 2 ditambah 12 kali 1. Oke, didapatkan 2 dikurang 9 ditambah 12. Min 9 tambah 12 itu plus 3. Plus 3 ditambah 2 itu 5. Maka kita dapat lagi titiknya, yaitu titik 1,5. Oke, cek lagi. Oke, masuk. Oke, sekarang kita sudah dapatkan dua titik ekstrimnya, itu 2,4 dan 1,5. Oke, sekarang kita tentukan selang kecekungannya. Oke, selang kecekungan. Kecekungan. Oke, ini bisa kecekungan bisa didapatkan dari turunan kedua dari fx atau f double aksennya. Maka kita cari dulu ya, f double aksennya x. Ini kita turunkan, didapatkan 12x min 18. Lalu, selang kecekungan ini, f double aksennya kita sama dengankan 0 lagi. Sama kayak kemonotonan. Oke, 12x min 18 sama dengan 0. 12x 12x sama dengan 18, x sama dengan 18 per 12, atau kita sederhanakan lagi, x sama dengan 3 per 2. Cek. Oke.
Lalu kita uji titik lagi nih. Ini 3/2. Kita uji titik. Ini lebih dari 1 berarti ya. Maka kita uji titiknya 2 aja. Berarti dia ada di kanan sini 2. 12 kali 2 itu 24. 24 dikurang 18. Itu hasilnya adalah positif. Maka di sini adalah positif. Oke. Oke, untuk di kirinya 3/2 kita ambil berapa? Kita ambil 0 aja ya. 12 kali 0 itu 0. Dikurang 18 hasilnya min. Oke, kita dapat cekung ke atas dan cekung ke bawahnya. Maka fx cekung fx cekung ke atas pada selang 3/2 hingga sampai ke hingga, dan fx akan cekung ke bawah pada selang minta hingga sampai ke 3/2. Oke. Lalu kita coba menentukan, sebentar. Oke. Kita coba menentukan titik beloknya. Titik belok bisa didapatkan dari f double aksen disama dengankan 0, lalu hasilnya kita substitusikan ke fx. Oke. Maka x sama dengan 3/2 kan? Kita substitusikan ke fx-nya. Maka 2 dikali 3/2 pangkat 3. Ini pangkat dikurang 9 dikali 3/2 pangkat 2 dikurang 12 dikali 3. Aduh, 3/2. Oke. Kita tulis ulang aja. 2 dikali 3/2 pangkat 3 dikurang dikali 3/2 pangkat 2 dikurang 12 dikali 3/2. Oke. Ini bisa disederhanakan. Kita coret. Ini dapat 1 karena dibagi 2. Ini dapat 6. Ini kita pangkatkan terlebih dahulu. Maka 2 dikali 3 pangkat 3 itu 27 per 2 pangkat 3 8. Dikurang 3 pangkat 2 itu 9. Berarti 9 dikali 9 per 2 pangkat 2 itu 4. Oke, ini 6 dikali 3 ya karena udah dicoret. Maka dikurang 18. Oke. Oke, maaf ini plus ya. Maka ini plus. Plus ini juga plus. Oke. Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Sama-sama bagi 2. Ini 1, ini 4. Oke. Lalu kita samakan penyebut semua nih. 4. Oke. Ini 27 dikurang 9 kali 9 ke 81. Oke. Ini 18 kita kali 4. Maka didapatkan plus 72. Oke. Ini kita jumlahkan. Oke. Min 81 ditambah 72. 81 kurang 72 ya. Ya, soalnya oke, ini 9. 9. Oke, hasilnya adalah min 9. Lalu, min 27 dikurang 9, itu hasilnya adalah 18. Ya kan? Ya. Oke, ini masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama bagi 2. 9/2. Maka, kita mendapatkan titik beloknya, yaitu 3/2, 9/2. Oke. Aduh, oke. Maaf. Jadi kepencet. Maka kita dapatkan untuk selangkah monotonan. Monotonnya akan naik
pada selang min tak hingga hingga ke satu dan dari 2 sampai ke tak hingga. Ini tak hingga ya, bukan 8. Oke. Lalu dia akan monoton turun pada selang 1,2, 1 sampai 2. Lalu kita dapatkan titik ekstrimnya yaitu 2,4 dan 1,5. Lalu kita dapatkan juga dia akan cekung ke atas pada selang 3/2 sampai tak hingga. Dia akan cekung ke bawah dari min tak hingga sampai ke 3/2. Lalu kita dapatkan juga titik beloknya yaitu 3/2,9/2. Oke. Baiklah, cukup sekian tugas CLO 3 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Rafiq Labib. Bye-bye.